Hai, selamat siang. Karena ini take-nya setengah tiga ya, jadi selamat siang untuk teman-teman. Terima kasih selamat bergabung. Hari ini saya kedatangan BE, Bu Eri. Ini seperti yang kita tahu, Bu Eri ini petinggi, direkturnya Pt Tanjung Tanjung Bahtera. Jadi hari ini kita mau ngobrol, santai aja ya Bu Eri ya. Ngobrol mengenai kondisi situasi ekonomi global yang kayaknya mungkin akan berdampak di ekonomi dalam negeri ya. Kayaknya ini topiknya agak berat, tapi kita ngobrolnya dibikin santai aja ya Bu, karena aku juga nggak pinter-pinter banget ekonomi. Jadi gini, untuk teman-teman yang mungkin ketinggalan info atau mungkin nggak cukup nyimak berita ekonomi terakhir ya, yang up to date ya, saya kasih tahu aja gambarannya bahwa Presiden US Donald Trump ini menaikkan biaya masuk atau biaya impor. Jadi barang-barang yang mau masuk ke negaranya itu dikenakan tarif lebih besar dari sebelumnya. Sekarang di 32%. Dampaknya apa? Tentu ini akan berdampak ke beberapa negara lain seperti Indonesia. Artinya kalau Indonesia mau ekspor nih ke US, itu pasti akan tarifnya lebih gede, pastinya lebih gede, dan tentunya ini akan sedikit memusingkan pengusaha. Dan pasti nanti dampaknya juga akan ke pekerja. Bagaimana melihat situasi ini? Kayaknya ini kita akan jadi WNI, jadi warga negara Indonesia ini akan punya kok semakin pusing ya, karena kok situasinya crowded gini, gimana dari mendengar? Boleh menghela nafas sebentar ya. Jadi kompleks sekali ya. Sebetulnya sebelum ada kecaman dari Mr. Trump ya, Mr. Presiden menaikkan biaya masuk impor dari negara luar Amerika yang masuk ke Amerika, sebetulnya sudah kita merasakan sesak ekonomi kita secara universal, khususnya Indonesia, sejak kami rasakan of course dari pandemi. Kemudian setelah selesai pandemi itu mulai ada peralihan ekonomi sedikit naik, kemudian turun lagi karena perang Ukraina dan Rusia, di mana bahan pokok kena imbas karena impor gandum dan lain sebagainya yang dari Rusia dan Ukraina itu karena perang jadi berimbas dan lain sebagainya. Banyak sekali efek domino sebetulnya. Nah, terakhir yang lagi ngetren sekarang kemarin adalah Uncle Trump ya. Nah, Uncle Trump itu memberi ganjaran Indonesia 30% atas biaya masuk impor barang dari Indonesia ke Amerika. Ekonomi dunia sebetulnya mau growth karena di 32% untuk Indonesia itu jauh lebih ringan karena ada beberapa negara yang sampai 57%, 59%. Indonesia masih tergolong bagus di angka 32% tentunya. Jadi buat kita tetap susah karena dampaknya adalah Indonesia banyak sekali mengekspor barang ke Amerika yang tentunya dari hasil ekspor adalah membantu pemerintah untuk menjaga stabilitas devisa negara. Nah, ketika sekarang kemudian Trump itu memberlakukan biaya impor yang cukup tinggi, otomatis ekspor kita ke sana agak sedikit terkendala. Nah, ketika sedikit terkendala, otomatis akan berpengaruh sekali dengan pendapatan devisa. Nah, makanya sedikit menghela napas saya tadi. Kalau dilihat dari situ, otomatis Indonesia ekonomi sedang tidak baik-baik saja. So, bagaimana? Tentunya dengan ditambah dengan sekarang kita lihat ya PHK juga di mana-mana ya, ekonomi sedang tidak baik, rate US dollar dan diiringi dolar-dolar yang lain itu naik, rupiah melemah cukup tajam, bahkan lebih parah dari tahun 98. Jadi terakhir 98 itu di 16.700 sekian, per hari ini sudah di 17.000 dan melampaui. Kita tidak tahu besok lusa bagaimana rate rupiah terhadap US dollar, dimungkinkan akan semakin turun. Dan itu sudah pasti akan membuat ekonomi kita tambah sulit ya bahannya. Harga bahan pokok akan naik karena banyak sekali
kebutuhan pokok yang bahan bakunya masih diimpor dari luar negeri, seperti kebutuhan mie instan itu bahan pokoknya gandum dan lain sebagainya. Banyak sekali yang kedelai masih impor ya, juga. tempe yang kita makan sehari-hari kedelainya impor ya. Impor mahal ya. Iya, impor mahal. Nah, jadi karena dolar menguat, rupiah melemah, otomatis biaya masuk kedelai itu ya otomatis harganya menjadi lebih tinggi lagi, bawang putih dan lain sebagainya. Masih banyak sekali pangan di Indonesia yang impor dari luar negeri. Jadi ya cukup membuat kita khawatir, bahan pokok makin tinggi sementara PHK makin banyak. UMK di tahun ini juga naiknya nggak signifikan ya. Jawa Tengah kalau nggak salah cuma 6, sekian persen. Artinya bahan pokok semakin tinggi tapi gaji kita segitu aja gaji. Betul. Terus nanti kalau Bu Heri melihat karena ekonomi nggak bagus, terus tadi bahan baku belinya mahal semua, otomatis ini kan kalau pengusaha kan mau diapain, pengusaha masih punya uang gitu ya. Nah kalau dampaknya ke kita ini yang masih bekerja, masih ya pemasukan ya UMR gitu, gimana Bu? Ya satu sudah pasti turunkan gaya hidup itu sudah pasti. Padahal gaya hidupnya juga udah biasa-biasa saja, tapi harus lebih diturunkan nanti berhemat. Kedua, pekerjaan mudah-mudahan pemerintah bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya lagi. Karena di sisi lain kita tidak bisa menutup mata bahwa akhir-akhir ini banyak sekali PHK, yang terakhir Sritek itu hampir 12.000 karyawan yang di PHK. Dan banyak sekali kasus di Brebes kemarin ada 1.000 lebih karyawan PHK juga, dan masih banyak lagi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang jelas kita harus siap menghadapinya. Nah, kalau di dalam negeri sendiri lapangan pekerjaan masih dirasa kurang, ataupun kalau ada tetapi hanya cukup untuk kehidupan kita sehari-hari saja, maka secara realistis kita harus berpikir dong bagaimana caranya. Kan seperti itu. Artinya kan gini ya, dalam negeri lagi tidak baik saja nih, ekonomi Indonesia sedang tidak baik saja, kita nggak bisa nutup mata ini sedang tidak baik saja, apalagi juga ancaman inflasi pasti ada, PHK pasti juga ada. Kira-kira alternatif opsi yang bisa dilakukan apa Bu? Sebaiknya seperti apa opsi yang bisa kita ambil? Oke. Sebelum kita ketemu nih Mbak Hani, beberapa minggu yang lalu sudah booming ya hashtag kabur aja dulu. Nah, kabur aja dulu itu salah satu solusi karena memang pasti di luar negeri itu bayarannya dolar, sedangkan di sini rupiah sedang melemah. Artinya kalau kita dibayar dolar kan artinya pendapatan itu jauh lebih aman, Lebih cuan lah ya. Nah, lebih cuan. Nah, disitulah kita bisa cari tahu bagaimana cara kita untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Begitu. Lebih banyak mana Bu? Artinya opsinya kan lebih baik kita kasih opsi kita keluar kerja dulu, kita keluar kerja dulu gitu ya. Memangnya seperti apa peluang kerja keluar negeri? Lebih luas? Seperti apa? Peluang kerja ke luar negeri itu kami sendiri mulai dari tahun 2007 sudah menjalani perusahaan kami untuk mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri, dan peluangnya itu never ending story. Artinya jalan terus. Artinya ketika untuk krisis global di tahun 2008 Mbak, kita sudah jalan itu, kita mulai berdiri di 2008 waktu itu juga sudah ada krisis global saat itu ya otomatis mereka yang bekerja di luar negeri akan lebih baik. Tentunya akan lebih baik karena income-nya lebih bagus. Kedua, persyaratannya jauh lebih gampang ternyata. Dan lebih nggak absurd ya Bu? Iya. Absurd ya Bu? Betul. Ya banyak sekali broadcast ya teman-teman itu, ada di TikTok, di Instagram banyak sekali lah. Ke Jepang ijazah SMP, ke Korea SMP, ke Hong Kong SMP, ke Singapura, ke Malaysia SD misalkan, ke Singapura SMP kemudian ke Eropa SMA, ke Amerika SMA.
Indonesia S1, S2, S3, S teler, S campur, sampai ada broadcast yang seperti itu buat guyonan ya artinya ya. Nah ini kita menanggapinya adalah ya memang itulah kenyataannya, betul, karena di sana kompetensi kerja itu lebih utama daripada pendidikan. Yang penting bisa kerja. Betul, bisa kerja, ada skill, ada yang dibuktikan gitu. Buktikan bahwa Anda bisa bekerja, mempunyai kompetensi. Bahkan ketika kita berbicara, oh saya punya kompetensi nih, misalkan menjahit misalkan, saya bisa punya pengalaman kerja di pabrik garment atau tekstil, saya menjahit baju, saya bisa bikin pola, bisa motong. Mereka pun tidak menanyakan skill sertifikat kita loh. Ya, mana skill sertifikat Anda? Tidak pernah. Nggak dilihat di tempat putihnya. Tidak, melainkan mereka mungkin hanya membutuhkan video before and after without editing, tanpa diedit misalkan, atau saya bisa bikin pastry nih, bikin kue. Oke, coba kirimin saya bikin pastry dari bahan baku itu tepung sampai matang, pastrinya sudah selesai, misalkan bikin croissant atau apa. Mereka tidak menanyakan. Jadi skill kita itu ada pembuktian black and white, kertas kita, ijazah atau sertifikat tidak penting. Bahkan banyak perusahaan yang tidak menanyakan. Iya, betul Mbak. Artinya kalau saya melihat juga kan kalau di dalam negeri kadang-kadang persyaratannya agak absurd ya. Artinya pengalaman kerja apa? Gimana pengalaman kerja? Saya kan kerja mau nyari pengalaman, apalagi fresh graduate. Kalau di luar negeri kayak gitu ya. Tidak. Ya, di luar negeri bahkan untuk pendidikan minimal SD bisa luar negeri juga. As long as you can speak. Oh, wow. Mereka tidak pernah menanyakan pendidikan. As long as you can read, you can write, you can speak. Dan itu banyak sekali di antara beberapa banyak worker pekerja yang PMI ya, di sini istilahnya pekerja migran Indonesia yang kita kirim. Bahkan pendidikannya tidak lulus SMP misalkan, atau hanya lulus SMP, but once they work abroad they can speak good English. Saya dengar Polandia juga minimal SD bisa ya Bu? Bisa. SD ya laku ya ternyata ya. Asalkan itu tadi dia bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Dan memang yang penting minatnya, tidak mau belajar ya Bu. Betul. Nah, terus kalau misalnya kita keluar negeri ini, sebenarnya itu selain berdampak buat negara, buat diri kita pribadi, anak-anak yang kita masukkan, buat negara juga kan pasti Mbak Hani, devisa yang diciptakan dari pengiriman tenaga kerja itu nomor 2 terbesar setelah migas. Nah kalau kita ngomongin biaya ekspor impor tadi itu, kalau pengiriman tenaga kerja nomor 2 berarti sudah mengalahkan ekspor dong sebetulnya. Begitu. Dan ini cukup dibanggakan sekali. Ya, harus berbangga sekali dengan pekerja migran Indonesia yang pergi ke luar negeri. Mereka bukan hanya membantu diri sendiri, keluarga, mereka membantu pemerintah, perekonomian negara. Karena devisa kita juga sekian persen itu dari sana, dari pengiriman, dari hasil karya adik-adik kita yang bekerja di luar. Terus Bu, kalau misalnya ke luar negeri itu sebenarnya selain yang dibutuhkan nomor 1 apa sih? Jadi gini Mbak Hani, ini unik sekali. Terima kasih pertanyaan. Indonesia itu sudah sangat terkenal dengan karakter orang Indonesia yang humble, ramah, kemudian bisaan gitu loh. Bisaan itu dalam arti kadang-kadang diajarin cuma sekali sudah ngerti. Itu karakter itu tuh yang membuat orang luar negeri itu jatuh cinta sekali dengan orang Indonesia. Gitu. Bahkan kadang-kadang yang dia tidak pernah background pendidikannya atau background pelatihan yang dia dapat dari Indonesia itu jauh dengan pengalaman dia di luar negeri. Hanya 1-2 kali diajarin kemudian langsung bisa ngerti. Nah, sering kok ada story yang dulunya itu misalkan jadi waiter, kemudian asisten waiter justru, kemudian atau steward jadi waiter, kemudian asisten cook bisa menjadi cook, bisa menjadi chef yang handal. Nah itu tanpa dia belajar
kulineri, pendidikan kulineri itu banyak sekali karena memang orang Indonesia itu kalau orang Chinese bilang itu sautung itu bakatan, bakatan. Jadi kita itu diajarin Chinese food pintar, Japanese food juga bagus. Saya ada satu contoh lagi, kita di Polandia di pabrik pengolahan sushi ikan. Kalau orang Eropa, jadi pabrik tersebut tuh merekrut dari Ukraine dan dari Indonesia. Kalau orang Ukraina dikasih tahu cut the fish, dia cuma cut potong, celek. Kalau orang Indonesia dia bisa slice. Sampai kemudian pabrik tersebut meminta kita, karena mereka kebetulan perang Ukraine waktu itu, jadi pengurangan tenaga kerja dari Ukraine cukup banyak. Kemudian mereka beralih, saya mau 100% ambil dari orang Indonesia. Saya tanya, kenapa kamu suka orang Indonesia? Katanya orang Indonesia itu kecil, pendek, tubuh kita kan dibanding orang sana kecil, pendek gitu ya. Iya, tapi ternyata dia kerjanya bagus. Nah, tadi yang jenengan bilang itu bisaan gitu ya. Bisaan. Jadi bakatan bisaan gitu. Nah, kemudian saya tanya, mereka nggak ada pengalaman loh untuk bekerja di tempat sushi, mengiris salmon, tuna, seperti apa yang bagus. It's okay. Orang Indonesia itu diajarin sekali udah langsung ngerti. Dia sampai bilang begitu. Karena tadi mau belajar tadi. Karena mau belajar. Karakter orang Indonesia yang disukai. Sebetulnya kalau dari segi bahasa ya, orang Indonesia ya as you know kadang-kadang university graduation pun banyak yang nggak bisa bahasa Inggris kan gitu. Tapi ya itu tadi, orang Indonesia tuh karakternya survive, mau belajar gitu. Dan itu sisi baiknya. Tapi kadang saya melihat juga ya, kita sebagai orang Indonesia kadang-kadang ada mental inferior. Bu Eri melihat itu orang-orang yang punya mental seperti itu kalau keluar negeri ini yang harus ditata mentalnya seperti apa, karena kadang-kadang kita kan masih kebawa nih mental interiornya kerja sama bule nih, kerja sama orang Cina nih, bawa mental seperti itu yang harus diubah kayak apa? Khususnya orang Jawa. Jadi di Jawa itu kan adat istiadat dijunjung tinggi. Salah satunya adalah ngomong nggak boleh keras, apalagi perempuan. Di sana itu kan semua orang ngomongnya keras. Nah, itu yang biasanya kaget. Jadi memang edukasi budaya di luar negeri itu perlu. Makanya teman-teman PMI yang mau kerja ke luar negeri, carilah PT yang resmi. Karena PT resmi itu ngerti. Mereka tahu bagaimana budaya di sana, permintaan user seperti apa, sehingga bisa disiapkan di sini sesuai dengan permintaan user. Dimatchingkan antara kemampuan pekerja yang di sini dengan permintaan yang di user. Ya, salah satunya tadi itu hanya salah satu contoh kecil aja. Ngomongnya orang barat itu kan keras. Misalkan nutup pintu nutup pintu itu jepret gitu keras. Kalau orang Jawa nutup pintu itu keras, marah kan seperti itu. Padahal nggak marah. Padahal memang itu hal yang biasa. Ini hanya salah satu saja sih yang saya ungkapkan di sini. Banyak sekali budaya-budaya yang dipelajari, yang harus dipelajari, dan tentunya hanya PT-PT yang resmi di bawah naungan Kementerian Tenaga Kerja. Kalau dulu Kementerian Tenaga Kerja, sekarang namanya KP2MI, Kementerian Penempatan Pekerjaan Migran Indonesia. Bu Eri tadi menyarankan untuk kalau pengen keluar negeri carilah PT yang resmi. PT Sanjaya sendiri resmi ya Bu? Tentunya resmi dong. Kita dari tahun 2007 dan sudah menempatkan tenaga informal. Aduh, hitungnya susah Mbak Hani ya. Kalau dari database kita itu sekitar 7.000 lebih. Kalau tenaga formal mulai booming di akhir ini setelah pandemi ya, kita kurang lebih ke Eropa, Turki, dan Taiwan itu hampir 2.000 yang kita tangkap. Betapa banyak devisa negara yang disumbangkan ya Bu untuk orang sebanyak itu ya. Alhamdulillah. Artinya tidak hanya memberi benefit ke keluarga, ke perekonomian keluarga, tapi juga ke negara ya Bu ya. Ya. So Mbak Hani, hashtag kabur aja dulu. Kalau menurut saya melihat ekonomi yang sekarang lagi tambah buruk ya, saya rasa mesti diganti Mbak. Ya, dengan apa? Kabur aja cepetan. Kabur aja cepetan. Lebih keren. Kenapa cepetan Mbak Hani? Karena mumpung dolarnya tinggi. Karena enak tuh digaji pakai dolar. Iya, mumpung dolarnya tinggi dan ini diprediksi ini ekonomi tidak sebegitu cepat akan membaik. Jadi kalau teman-teman kabur aja cepetan, masih ada momen menikmati dolar yang rate-nya cukup tinggi, lagi tinggi.
Nah Bu, mumpung tadi kan jenengan bilang mumpung dolar lagi tinggi-tingginya nih, kita kabur aja cepetan. Negara mana Bu yang mungkin jadi di tempat rujukan kita yang ngasih dolarnya gajinya cuan banget? Mana Bu contohnya Bu? Saya lihat kursnya dulu ya Mbak Hani. Oke. Ini yang lagi booming kita dan penyerapan demand kita cukup banyak. Salah satunya adalah di negara Polandia, itu permintaan pabrik ya, pengolahan makanan, pergudangan, pabrik furniture. Ada beberapa pabrik elektronik seperti LG, Hyosung, Taisung itu juga dia bikin di Poland. Nah ini saya lihat kursnya, teman-teman boleh googling deh, sama itu sekarang zloty itu mata uang Polandia hari ini di 4.300 lebih. Zloty mata uang Ya, Polandia mata uang Polandia. Iya. Padahal sekarang itu gajinya Ini satu berapa, jam Bu? itu sekitar 25 ya. Kalau Polandia 25 berarti per lebih. jam Per jam. gajinya. Per jam. Kali tadi 4.300 lebih, kita tulis 4.300 deh. 100.000 lebih 1 jam. 1 jam. Jadi kalau di Polandia kerja 1 jam dapatnya udah dapat 107.000 rupiah. Rupiah 1 jam. Wow, cuan sekali. Ya, begitu. Jadi kita bisa berhitung kurang lebih ya, nggak usah banyak-banyak lah, kita di angka 10 jam aja Saya deh. kerja 10 Basic jam, 8 gitu jam, lah ya. nambah lemburnya 2 jam. Sekarang lemburan banyak terus. Sejak perang Ukraine itu lemburan banyak karena 90% tenaga kerja di Polandia itu sebenarnya dari Ukraine. Sejak perang itu berkurang drastis, kemudian peminat dari pabrik-pabrik kemudian minta dari Indonesia lebih banyak. Nah ini kurang lebih acuan. Sebetulnya Mbak Hani, saya boleh dong ngomong, gajinya tuh banyak di atas 25 zloty. Oke. Ada yang sampai 29 zloty per 1 jamnya ya. Kalau grossnya sih 30 lebih karena dipotong pajak menjadi 29. Bervariatif tergantung pabriknya. Nanti saya ngomong yang paling kecil aja deh, di angka 25 zloty per jam. Coba kita hitung Bu, kalau sebulan Bu. Kalau ini dikalikan 10 jam. jam, dikalikan 24 hari kerja Oke. aja deh. Udah 26 juta. 25,8 Ya, 25,8 juta. Sementara di Indonesia berapa? Kalau Sama-sama di kerja pabrik nih. UMR lah. UMR Semarang berapa? 3 jutaan. Iya. Kendal berapa? Iya ya. Ya mungkin Cuan Bekasi, banget ya. Bekasi agak tinggi lah UMR-nya. Tapi sekarang pabrik di Bekasi juga udah pada mulai pindah ke Iya. KIK, daerah, ke ke daerah. Batang, ke Kendal, Iya. ke Demak, ke Yang Semarang, UMR-nya yang UMR-nya jauh lebih kecil. Iya. Biaya hidup jangan khawatir, sama dengan di Jakarta. Coba Bu, gimana untuk Di biaya Polandia. hidup di Polandia seperti apa? Jangan-jangan biaya hidup juga mahal pasti. Kalau nggak ngerokok, karena rokok di sana itu taksnya tinggi ya, pajak cukai rokok itu lebih Iya. tinggi dari di Indonesia, di Eropa. Kalau teman-teman nggak ngerokok itu sama dengan kayak di Jakarta. Berarti untuk kebutuhan dasar lah. Ya misalnya kebutuhan makan, dasar sekitar 50-60 ribu itu tinggal. cukup. Heeh. Kalau dirupiahin itu cukup banget. 25,8 itu gross ya Bu ya? Ini sudah dipotong Oh pajak. sudah bersih. Iya. Kalau misalnya dikurangi cost living Bu, kayak nggak usah ngerokok deh. Makan standar lah, makan terus mes, Ya air. taruhlah cost living yang makannya juga enak gitu Oke, ya, beli pulsa gitu ya. Normalnya lah. Ya taruhlah di yang buntutnya lah 5.800.000 untuk cost livingnya, masih bisa nabung 20 juta satu bulan. Cost livingnya 5 juta dengan gaji Lebih dari itu. Oh, masih bisa saving 20 Bu. Masih bisa. Cuan banget itu. harusnya Apalagi bisa. kalau yang masak satu kamar, masak iuran bareng-bareng, seminggu sekali iuran, kemudian masak ya jauh lebih murah. Bisa itulah ya ke Polandia mungkin 2 tahun 3 tahun pulang jadi juragan loh itu. Ya berangkat migran pulang jadi juragan. Bisa pulang buat beli sawah. Nah, rumah. ini baru salah satu contoh aja di Polandia. Ini kebetulan kita lagi ada permintaan juga untuk Republik Ceko, Mbak Hani. Mudah-mudahan dikasih jalan yang jalan yang mulus untuk pengurusan demand letter yang dilegalize oleh KBRI, Iya. kemudian kita SIP atau surat izin perekrutan yang dikeluarkan KP2MI. Nah, pengurusan dua ini sedang dalam tahap proses. Kita mudah-mudahan dikasih kelancaran. Amin. Sebenarnya kalau misalnya umur masih muda dan mau belajar alternatif luar negeri ternyata bisa jadi hal yang sangat Bisa, bahkan kalau di sini umur 35 tahun ke atas itu susah cari kerjaan Iya, ya Mbak. 38, 39 Iya. mendekati 40, insya Allah kita masih bantu sampai dengan umur 42 tahun.
ya. 42. 42. 42 tahun masih bisa kerja di Masih Eropa. bisa. Kok di sini nggak Di bisa? Taiwan juga masih bisa untuk agriculture, kita ada job, di pabrik juga ada, tapi kalau di pabrik biasanya maunya yang muda-muda, under 30, 31, 32 lah maksimal. Di Jepang juga kita skill worker ya, Iya. SSW namanya program, bukan magang. Jadi ini benar-benar kita Toku Tegino, bahasa Jepangnya kita ngirim yang skill worker. Jadi bukan magang, jadi pasti gajinya double gaji Lebih dari daripada magang. Daripada yang magang. magang. Oke. Kalau jenengan cerita mengenai luar negeri, opsi kerja luar negeri kan enak banget ya Bu ya. Gaji gede, cost livingnya tadi di Polandia juga ternyata kecil. Nah, tapi ada anggapan orang yang menganggap kerja ke luar negeri kamu nggak nasionalis deh, kok kamu egois banget sih. Ini kondisi dalam negeri lagi nggak baik nih, kok kamu main kabur aja. Di mana rasa nasionalisme? Jenengan melihat itu gimana Bu? Justru nasionalisme itu akan lebih meningkat ketika kita tinggal di luar negeri loh Mbak, jangan salah. Ini mohon maaf, pertama yang mencetuskan itu siapa? Netizen Bu, rame Bu. Mudah-mudahan yang mungkin yang mencetuskan itu tuh belum pernah ke luar negeri, artinya ke luar negeri cuma jalan-jalan ya. Kalau yang benar-benar kerja itu Mbak, waduh Masya Allah, saya pernah soalnya ya kerja di luar negeri. Ketemu di kereta muka Indonesia, kadang-kadang kan muka Filipina juga udah persis, langsung halo Mbak orang Indonesia, oh no, dia ngomong dalam bahasa Tagalog atau bahasa Inggris, oh no I'm Filipino. Ya ampun, kalau ketemu orang Indonesia sama orang Indonesia udah senang sekali Mbak. Jadi jangan ngomong nggak ada nasionalis, justru kita membantu pemerintah untuk membuat strong devisa kita. Jadi kita tadi saya sudah sampaikan kita ranking 2 setelah migas loh. Jadi nggak nasionalis gimana, kita bantu pemerintah loh untuk menstabilkan devisa kita. Jadi salah banget ya netizen yang beranggapan kita tidak nasionalis. Kita itu di luar negeri kalau denger kita nonton bola contohnya lagu Indonesia berkumandang itu, kalau saya biasa di Indonesia itu nggak nangis, biasa aja. Di sana itu kita pegang begini Indonesia Raya itu nangis bener Mbak, dan saya tanya sama teman-teman dulu yang sama-sama Mbak Hani jadi nangis. Ya, bisa membayangkan kan Mbak betapa kita itu jauh dari negara itu, justru kita semakin mencintai, dan ini salah satu upaya kita untuk membantu pemerintah bahwa gua harus kerja lebih giat lagi di sana, mencetak devisa, membangun keluarga kita di kampung supaya ekonominya lebih bagus. Dan kedua yang kita harapkan, dan sudah banyak juga, bukan hanya kita harapkan, ilmu dari sana dibawa ke sini. Itu bagus sekali Mbak Ani. Harusnya saya nangis Mbak Ani. Jadi Mbak Ani nangis. Jadi teman-teman yang mau jadi PMI berbanggalah, karena kita tidak hanya membantu diri sendiri dan keluarga kita mengupgrade skill kita. Betapa culture di luar negeri itu yang juga jauh lebih baik dari Indonesia, bisa kita bawa pulang ilmunya. Kemudian kalau sudah sukses tentunya ayo dong buka bisnis di Indonesia. Kan gitu. Kamu tadi apa? Berangkat migran, pulang juragan. Jadi kerja sebentar ke luar negeri, dapat uang, pulang kita bikin usaha, kan artinya memberikan manfaat ke orang sekitar. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak obrolan dengan BE ya. Ini obrolan yang menarik sekali. Aku sampai tadi berkaca-kaca pengalaman BE di luar negeri, ternyata rindu banget sama Indonesia. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi di next selanjutnya. Kalau kita ada kesempatan kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Bu Eri. Terima kasih Bu Eri waktunya. Selamat siang, sampai jumpa.